Saya tidak akan menyerah di pengadilan. Saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik. Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Ya depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya, seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong. Kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Ya kok melebar ke sana-sana. Gitu. Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo, suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawaban ya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis ya. Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing, realistis, Bang. Ini zaman dulu. Loh, zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus banyak saya ajak setuju sama saya, tetapi memilih bungkam. Pengecut, takut gak gajian, takut gak dapat tukin, takut gak dapat serdos, pengecut, ya sudah ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, di intimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam dibini. Ya itulah semacam itu. Ya kan 2 kali udah ada di media itu, mobil dirusak, kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga, disayat 2 ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada posisi itu maksudnya? Lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu. Siapapun seorang Rismon. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya. Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu, Bang Rismon. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu, Mas Bambang, pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam situasi tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan. Iya, secara normatif seperti itu. Harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan pada kepolisian gitu loh. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Laporan TPU belum. Ditolak dong? Belum. Kenapa belum? Penyelidikan itu hanya awal dari penyidikan. Dan ini baru penyelidikan? Penyelidikan yang dihentikan. Hanya saja kepolisian ini aneh. Di zamannya Pak Tito, itu Pak Tito mengeluarkan surat edaran 7 tahun 2018 terkait dengan SP2 Lit. Surat pemberhentian penyelidikan. Ini tidak diatur dalam KUHP. Dan ngaco gitu loh. Artinya apa? Tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas terkait dengan penyidikan gitu loh. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait ini menghentikan penyelidikan ini prematur. Maka harus ada upaya lagi untuk melakukan penyelidikan ulang. Itu bisa dilakukan dan harus dimulai dengan sprindik SPDP. Surat yang ditembuskan kepada kejaksaan sesuai KUHP seperti itu, Mas. Faktanya di Indonesia Puslapor kan hanya dimiliki oleh Mabes Polri, Mas Bambang. Jadi kalaupun gagasan atau pemikiran Mas Bambang tadi mau direalisasikan, dilakukan uji ulang
terhadap apa yang disebut sebagai ijazah itu? Enggak gini. Maksud saya gini, uji ulang ini adalah proses penyelidikannya gitu loh. Tapi kepolisian tidak bisa memutuskan bahwa itu asli atau tidak. Yang disampaikan kemarin pun enggak seperti itu. Identik saja, bukan otentik kan. Seperti itu. Artinya apa? Yang menguji ini biarlah pihak lain. Pengadilan gitu loh. Makanya SPDP itu wajib dilakukan oleh kepolisian. Surat perintah dimulainya penyidikan yang ditembuskan kepada kejaksaan, itulah yang nanti akan menguji. Kalau seperti itu nanti gagal, yang muncul adalah SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang seperti itu, Mas. Pengujian itu baru nanti pihak pelapor bisa melakukan pra peradilan bila tidak sesuai. Kalau seperti sekarang kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi makanya saya bilang, kenapa enggak hakim tertantang untuk memenuhi keinginan publik yang ratusan juta ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menguji. Karena itu, kebenaran ilmiah itu enggak sepihak, enggak absolut. Kalau Anda tidak ada manipulasi dan hasil Anda bisa dipertanggungjawabkan, maka siap dihadapkan di ruang terang untuk diperdebatkan, di-challenge, diuji lagi pihak lain. Hakim harus belajar itu. Bahwa kebenaran absolut tidak dimiliki oleh institusi kepolisian. Kebenaran ilmiah loh ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak Pak Jokowi?